Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal perjumpaan kita pada hari ini, mari kita terus-menerus saling mendorong, saling menguatkan untuk selalu teguh dalam di dalam perjuangan untuk meningkatkan kemampuan kita memahami bahasa Arab sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bahasa yang luar biasa ini, dan yang lebih luar biasa lagi, berkat bahasa ini, Ibu Bapak sekalian, kita bisa memahami kalamullah, kita bisa memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berisi petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Tentu ini tidak lepas dari peranan junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, mari kita senantiasa sebagai tanda cinta dan terima kasih, kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi untuk perjuangan beliau beserta para sahabat dan para ulama yang ikhlas, tulus memperjuangkan sehingga agama ini sampai kepada kita semua. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan latihan kita ini menjadi satu kesatuan dengan latihan yang sebelumnya. Kita akan masih menggunakan pola yang sama seperti pada sesi-sesi sebelumnya, Ibu Bapak sekalian, di mana Ibu Bapak akan diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan membaca kalimat yang sudah Ibu Bapak siapkan. Nih, kemudian Ibu Bapak berkenan, berikutnya berkenan untuk menyampaikan apa ide yang ada di balik kalimat yang Ibu Bapak sudah buat. Setelah itu, Ibu Bapak sekalian, ya, kita akan lanjutkan dengan penguatan pendalaman, ya, penguatan pendalaman. Nah, untuk itu mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak sekalian, kita mulaikan latihan kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Baik Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan setelah pada pertemuan sebelumnya kita tuntas dengan nomor 4 dan nomor 5. Kita akan lanjutkan nomor 6, 7, 8, 9, 10 jikalau memungkinkan, ya. 6, 7, 8, 9, 10 jikalau memungkinkan. Di antara yang bisa menjadi faktor kita bisa menuntaskan semua Ibu Bapak sekalian adalah, ya, ketika Ibu Bapak sekalian mau mendialogkan, mau menyampaikan, menjelaskan dasar-dasar pemahaman yang Ibu Bapak sekalian gunakan ketika mengucapkan, ketika membacakan, ketika merumuskan sebuah kalimat berdasarkan latihan yang kita sudah dapatkan. Untuk itu mari Ibu-ibu Bapak sekalian kita akan
beri kesempatan. Kalau kemarin itu saya katakan ini motivasi pancingannya nggak lagi surga karena kelihatannya yang berminat surga luas itu belum banyak. Kalau itu kita lanjutkan berikut ini ya. Ya, siapa saja ibu bapak sekalian yang ingin hidupnya bahagia diberikan kesempatan pertama. Apakah ibu bapak juga tidak berminat untuk bahagia, seperti tidak berminat untuk dapat surga? Nomor 7 ya Pak Guru. Nomor Nomor 6 ya Pak, nomor 6. Nomor 6 ya. Saya coba. Iya, alhamdulillah nih. Nyata ini yang berminat surganya luas, yang berminat dapat bahagia selalu budian yang nomor pertama. Karena itu mari kita doakan, terkhusus kita hadiahkan hikmah, berkah, rahasia dari Al-Fatihah ini untuk budian seorang ya. Mari Ibu Bapak sekalian kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau yang berani mengajukan diri mau mengawali latihan kita pada kesempatan kali ini. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, dipersilakan Bu Dian. Ana a'lamu ad-darsan ad-darsan ad-darsa amamal fasl. Iya. Apa idenya, Fasl. Ibu? Eh, saya belajar belajar eh, pelajaran di depan kelas. Iya, baik. Boleh sambil dikonfirmasi ya, Bu Dian. Makna itu didapatkan dari mana gitu ya? Makna itu didapatkan dari mana? Kalau ini kita lihat, ini tidak ada baris, tidak ada syakal, indikasi ya. Itu coba dikebet-kebet ya, mundur, 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 mundur. Kata itu muncul di pelajaran halaman berapa pada pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Oke, berikutnya siapa yang akan kita dengarkan? Mana Pak Guru? Silakan Bu Yaya. Ana u'allimu eh, al ana u'allimul Qur'ana amamal fasli. Iya, baik. Apa idenya, Bu Yaya? Saya mengajar Al-Quran di depan kelas. Iya, oke, baik. Makasih. Nih, bahagianya tak terhingga ya. Sekarang di depan kelas, kemarin di depan para tamu undangan ya, Bu. Bagus ya. Sekarang setelah kemarin teman para. Oke, berikutnya siapa setelah Bu Yaya? Yuk, anak guru. Ya, tafadhal. Pak Afif, tafadhal. Ana alimu qira'ata al-qira'ata amamal fasli. Apa idenya? Saya mengajar membaca di depan kelas. Iya, oke, baik ya. Berikutnya, dipersilakan siapa berikutnya? Assalamualaikum Pak Guru, terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Guru. Iya, silakan. Apa sudah 3 orang saja sampel untuk kesempatan kali ini karena yang lain punya hajat, punya niat, punya acara, punya agenda lain selain berbagi pemahamannya. Diana belum. Ya, nah, Ya, betul. Yang sudah cuma 3 orang, yang lain belum nih. Apa coba yang belum punya agenda lain?
Enggak, Pak. Ya, Saya siapa? saya mendengarin Pak Bambang tuh, belum tuh. Ntar saya belakangan dah. Nomor berapa, Bu Guru? Nomor 5. 6, Pak Bambang. Nomor 6. Jangan, Pak Bambang baru masuk. Napasnya Oh, saya berarti ya. belum stabil ya. Nanti kalau udah nyaman, udah siap baru. Oh, gitu ya. Pak, apa Bu Surya apa saya? Oh, tuh Bu, itu tuh. Bu Sri. Silakan, Bunda Sri silakan. Anak alimu walada amamal fasl. Iya. Apa idenya Ibu? Ya, ada gini ya. Saya mengajar anak laki-laki di depan kelas. Iya, baik. Silakan berikutnya. Ya, saya Pak Guru. Iya, dipersilakan. Saya. Ana a'lamu ad-darsa amamal fasli. Iya, apa idenya Bu? Saya mengajar pelajaran di depan kelas. Iya, baik. Berikutnya, ada lagi yang ingin Ada. membacakan? Ana a'lamul Qur'ana amamal fasli. Iya, Dari ujung-ujung. Ini aja. apa idenya? Saya belajar Quran di depan kelas. Iya, oke, bagus. Bagaimana? Sudah? Pak Bambang. Pak Bambang, Baik, mari kita lihat Ibu Bapak sekalian. Katanya sama gitu ya. Katanya sama, dipahami dengan makna yang berbeda-beda. Katanya sama, dipahami dengan makna yang berbeda-beda. Mungkin saja ya, karena itu ada kaitannya dengan cara membaca. Pada level ini kita juga menyimak tadi, cara bacanya sama, tapi maknanya juga berbeda-beda. Oke. Coba kita lihat di pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya ya Ibu Bapak sekalian ya. Ini yang tadi memahami kata itu bisa bermakna ya. Kata itu bisa bermakna belajar, kata itu bisa bermakna mengajar gitu ya. Itu ditemukan di mana gitu. Pada pelajaran kita sebelumnya kita cek sana dulu ya. Dengan asumsi bahwa kata itu pernah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau dari cara membaca kata itu ya, itu ada 3 variasi ya. 3 variasi gitu. Coba kita lihat lagi Ibu Bapak sekalian, fokus ke kata setelah ana ya. Fokus membaca kata setelah ana sehingga kita bisa tadi ya, bisa semakin jelas melihat perbedaan-perbedaan pilihan variasi-variasi yang ibu-ibu bapak telah pilih ya. Bu Yanah tadi membaca apa kata setelah ana? A'lamu. Ya. Bu Dian tadi membacanya bagaimana setelah ana? A'lamu. Ya, oke. A'lamu sama berarti ya dengan Bu Yanah dengan Bu Dian gitu ya, sama gitu ya. Kalau Pak Afif bagaimana cara membacanya tadi? A'lamu. Apa? A'lamu. Apa Bu? Apa Pak? A'lamu. 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 Ya, ini berbeda dengan cara sebelumnya tapi nggak apa-apa ya. Anakku saya. Bisa enggak anak.
Ya, nih Bu Yanah a'lamu, Budian a'lamu, Pak Hafib u'lamu. Bu Yuni. Bu Yuni, bagaimana tadi Bu Yun? Saya a'lamu Pak Guru. Ya, jadi udah dua variasi ya. A'lamu, 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 u'lamu. Oke, oke. Berikutnya tadi Bu Sri, bagaimana Bu Sri membacanya tadi? Alimu. A'alimu, udah ya. Sudah ada tiga ya, sudah ada tiga variasi. Pertama, a'lamu, kedua, u'lamu, ketiga, a'alamu. Bu Yayah bagaimana? Ana Ya, Bu Yayah u'allimu. Jadi ada empat ya, empat variasi ya. Empat variasi cara membaca. Ibu bapak sekalian, ini bayangkan seumpama ibu bapak adalah muridnya ya, muridnya Rasulullah. Nih, murid Rasulullah. Inilah nanti yang akan menjadi penjelasan mengapa ada kiroat dalam Al-Quran gitu ya. Kiroat dalam Quran. Cara membaca yang berbeda-beda dalam Al-Quran. Tapi bedanya adalah kalau murid-murid Rasulullah walaupun beda, itu betul semua. Kalau kita karena bukan murid Rasulullah, ketika berbeda belum tentu ya, belum tentu betul semua gitu. Ada kemungkinan kita keliru gitu. Maka gitu kita cek ya Ibu Bapak sekalian bersama-sama ya. Apakah itu a'lamu, apakah itu u'lamu, apakah itu a'alamu, ataukah itu u'allimu. Oke, boleh kasih tahu referensi yang dirujuk Ibu Bapak sekalian terkait dengan pilihan cara membaca yang tadi sudah diperdengarkan? Alimu. Alimu. Ada yang sudah? Belum? Ya, ini kita berdasarkan pelacakan ya, berdasarkan pelacakan kita duga ada di pelajaran ke-14 ya. Kita duga ada di pelajaran 14. Kalau tidak itu ya, ke pelajaran 13 itu ke buku 1 nanti kita cek ya. Ya. Tapi harapan dugaan kita ada di pelajaran 14 ya. Pelajaran 14. Kalau lihat dari bacaan akhir ya, bacaan akhir Ibu Bapak sekalian sama semua ya. Kalau dari Ya. bacaan akhirnya sama semua. Indikasi bahwa gitu ya. Indikasi bahwa Ibu Bapak sekalian tantangan untuk bisa membaca bahasa Arab dengan tepat itu ya, itu ternyata itu sering ya, seringkali yang kita hadapi itu perbedaan terkait dengan cara membaca awal dan tengah kata. Ya, awal dan tengah kata. Itu sampai variasinya banyak seperti yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Ada yang a'lamu, ada yang u'allamu, ada yang a'alamu, ada yang u'allimu. Nah, semua akhirnya sama semua, mumumu semua. Itu. Oke, belum ketemu nih kita. Kalau di pelajaran 13 tuh anak azhabu. Nah, bukan. Itu bisa berbeda, bisa sama kalau itu. Ini katanya langsung. Kalau di kamus ada Pak Guru. Wih, keren. Bagaimana kata Enggak kamus, Pak Bambang? maksudnya di buku 1. Iya, keren. Gimana katanya Pak Bambang di buku 1? Di halaman 140. Iya, Halaman. itu masuk ke gitu. Masuk ke
Pelajaran keberapa dia? Pelajaran Karena kalau di buku 1 kan dihimpun berdasarkan pelajaran kan gitu. 12 Pak Guru. Nggak mungkin. Darsusani. Dugaan saya nggak mungkin kalau 12. Karena di 12 itu belum ada fiil. Oh iya, iya. Coba dicek lagi, Pak. Ini kalau lihat ini, kata ini ya, kata ya ta'allamu di pelajaran kita yang ke berapa ini? Pelajaran yang ke-15, kata itu sudah ya, kata itu sudah hadir ya tanpa ada syakal. Kata itu sudah hadir tanpa ada syakal. Ketika kita melihat ke pelajaran 14 ya, ketika kita melihat ke pelajaran 14, kata itu tadi seingat saya juga sudah hadir tanpa ada syakal untuk kata itu. Indikasi di pelajaran 13 dia pernah muncul gitu. Pernah muncul. Walaupun ya namanya manusia bisa saja ada yang terlewat ya. Gitu. Sudah dicek Pak Bambang pelajaran berapa dia masuknya? Tetap di dugaan Dia- Bapak tetap di pelajaran 12 ya. Ya, Darsusani. Iya, baik. Oke. Hmm. Baik, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah setelah kita melakukan penggalian informasi, data dan fakta dari beberapa alternatif yang muncul ya, dari beberapa alternatif yang muncul serta makna yang ibu-ibu Bapak sekalian sudah ajukan ya, itu kita menemukan ada 3 kata di dalam rangkaian pelajaran kita, ada 3 kata yang punya keterkaitan dengan dugaan ibu-ibu Bapak sekalian ya. Kalau dari segi arti ya, tadi ada 3 ya, ada 3 arti yang berbeda. Ada 3 arti yang berbeda dari kata-kata yang sudah kita temukan. Ada kata yang berarti mengetahui, oke. Kemudian ada kata yang bermakna mengajarkan, betul begitu ya, Bapak sekalian ya. Kemudian ada kata yang bermakna belajar. Ya. Iya, Bang. Dari kata-kata tersebut tidak ada dari ibu-ibu bapak sekalian yang idenya mengetahui. Betul? Ya. Ya, Pak Guru mengajar semua. ya. Tidak ada yang idenya itu mengetahui. Yang ada 2. Yaitu kemudian idenya belajar di depan kelas, yang lain mengajar di depan kelas. Ya, yang lain mengajar di depan kelas. Jadi ada 2 tadi idenya dari segi ide bahwa apa tadi? Kecuali Pak Bambang saya belum dengar ya. Pak Bambang memilih yang mana karena beliau menyusul ya.
beliau menyusul. Nah, biasanya imam besar nanti kebagian di akhir untuk membacakan doa keselamatan untuk kita semua biasanya nanti Pak Bambang ya. Gitu. Kalau yang bertugas bersih-bersih dulu itu ntar ibu-ibu tuh yang tugasnya bersih-bersih. Datangnya duluan. Ibu-ibu datangnya dulu. Karena harus memimpin. Baik, kita lanjutkan ya tadi ya. Ya, Bapak sekalian. Ada 3 kata yang kita temukan ya. Ada 3 kata yang kita temukan. Yang pertama, ini kita mulai dari ada kata yang bermakna mengetahui. Gitu. Apa tadi kata yang bermakna mengetahui? Mengetahui alimu. Ibu Bunda mencepat banget ini. Kita masih di pelacakan kata udah ke konteks materi. Pelan-pelan ya Bun, pelan-pelan. Pelan-pelan ya Bun. Ini semangatnya luar biasa ini. Itu sayanya yang jadi keteteran saya. Saya masih bahas kata, Bunda udah bawa ke konteks ya. Izin ya, ntar saya susul ya Bun ya. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Tadi ada kata yang bermakna mengetahui. Apa tadi? Kata yang bermakna mengetahui? Alima. 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 Ya lamu. Ya, bagus. Kata yang bermakna mengetahui adalah alima ya'lamu. Oke ya. Sekali lagi apa yang bermakna mengetahui? Alima. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Nah, kalau kita sandingkan alima ya'lamu, kita fokus ke ya'lamu karena itu yang kita pelajari. Kalau ya'lamu disandingkan dengan domir ana, maka bacaannya menjadi Lamu. Lamu. ana a'lamu. Lamu. Ya. Kalau ana a'lamu, maka bermakna Mengetahui. Saya mengetahui. ya, berarti saya mengetahui. Dengan demikian ibu-ibu bapak sekalian, yang tadi berkata ya, yang tadi membaca anak a'lamu, tetapi idenya bukan saya mengetahui, maka sebaiknya ditinggalkan ya, ditinggalkan jawaban itu karena idenya bukan begitu ya. Jadi nomor 6 ini gitu bukan bacaannya anak a'lamu karena ibu-ibu bapak sekalian tidak berpikir untuk mengatakan saya mengetahui. Ya, betul. Begitu ya? Ya. Jadi harusnya gimana Pak? Sabar Bun. Sabar. Ya, sabar Bun. Bunda lagi semangat. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Dari segi ide, ada yang mengatakan saya belajar dan saya mengajar. Kan gitu ya? Saya belajar dan saya mengajarkan. Apa kata yang tadi kita temukan bermakna belajar? Yu'alimu. Belajar. Alama. Oke. Alama. Ya, ini memang kalau agak ini karena kita butuh tadi ya, butuh kita pelan-pelan tadi ya. Apa tadi? Kata yang bermakna belajar. Ini adalah ide dari Bu Dian tadi. Saya belajar atau mempelajari. Tadi apa kata yang bermakna belajar? Mengetahui. Kata yang bermakna belajar mengetahui. Bukan. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Alamu. Ya ta'alamu berarti ya. Ya, kata yang bermakna belajar adalah tadi ta'allama ya ta'allamu. Nah, sehingga kalau ya ta'allamu disandingkan dengan domir ana, maka ya ta'allamu akan berubah menjadi Ta'alamu. Alam.
Ana ata'allamu. Atalam. Mm-mm. Ana Ini juga ya, atalam. ini juga karena yang kita temukan di nomor 6 ini tidak ada taknya gitu ya. Tidak ada taknya berarti bukan itu yang diinginkan oleh mengajar. latihan ini. Dengan demikian yang tersisa adalah kata yang bermakna mengajar gitu ya. Kata ya bermakna mengajar. Apa tadi kata yang bermakna mengajar? Ta'lamu. Yu'alimu. Apa tadi kata yang bermakna mengajar? Alimu. Ya bagus. Yu'alimu. Allama yu'allimu. Yu'alimu. Dengan demikian kalau disandingkan dengan domir ana, maka yu'allimu akan berkembang menjadi Ta'alimu. 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 u'allimu menjadi Yu'alimu. iya, udah kasih tahu saya jadinya. Yu'allimu menjadi u'allimu. Nah, dengan demikian yang prediksinya tepat dengan alternatif yang kita miliki adalah cara membaca yang dipilih oleh Bu Yaya. Trining 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 gitu. Mm-mm. Nah, Pak Guru. sementara yang versi Pak Akfib A'lamu, versi Bu Sri Lestari A'lamu belum ketemu. Jadi kita tidak Alimu, Pak. apa Bun? Alimu. Ya, bagus ya. Alimu. Yang kita pakai sekarang adalah u'allimu gitu ya. Iya, saya nulis itu alimu. Tapi hamzahnya di atas Pak Guru. Oh, Apanya? bisa domah, bisa domah, betul Pak Guru. Bagaimana, Hamzah Pak? di atas bisa domah. Hamzah di atas bisa domah, Pak Guru. Hamzah di atas bisa? Bisa patah, bisa domah. Terima kasih informasinya ya. Yaitu hamzah di atas bisa fathah, bisa dhammah. Baik. Kalau di atas bisa fathah, bisa dhammah. Kalau di bawah kasroh. Iya, baik. Karena memang gitu ya. Karena memang begitulah soal itu. Kecuali nanti kalau di bawah itu ya, di bawah tasdid tapi di atas huruf itu tetap dibaca A gitu. Oke, sekarang kita mantapkan ya. Kita mantapkan Ibu Bapak sekalian. Ini bukan dibaca a'lamu karena bukan bermakna mengetahui, tetapi yang lebih cocok adalah u'allimu bermakna mengajar. Ya, silakan dipraktekkan dengan kalimat masing-masing tadi. Bu Dian, silakan. Ana u'allimu ad-darsa amamal fasl. Iya, bagus. Ana u'allimu. Ana Iya. u'allimu ad-darsa amamal fasl. Oke, berikutnya silakan Pak Hafib. Ana u'allimu qira'atan amamal fasli. Sekali lagi Pak. Ana u'allimu al-qira'ata amamal fasli. Iya, bagus. Berikutnya silakan Bunda Sri. Diganti jadinya Pak ya. Jadi mengetahui ya Pak. Bukan, jadinya mengajarkan, Bun. Mengajar. Mengajarkan. Jadi mengajar ya, itu seperti yang tadi. Ana u'alimu al-walada amama wasle. Bagus ya, Bunda Sri. Masih menunjukkan dinamika al-waladu, al-walada. Bagus.
Oke, baik berikutnya. Pak Bambang sudah punya? Sudah Pak Guru. Iya, silakan. Ana u'alimu hasaba amamal fasli. Apa idenya, Pak? Saya mengajar berhitung di depan kelas. Bagus. Yang bermakna hitung yang mana, Pak? Hasaba. Ketemu di mana itu, Bapak? Di kamus itu nggak enak itu menyalahkan orang karena memang bukan itu ya prinsipnya ya, karena itu. Oh, iya, betul. Wah, tapi walaupun begitu ya tetap aja gitu ya, namanya juga itu ya rumor gitu ya, namanya juga udah kadung begitu ya, tetap aja nanti orang jadi tersinggung begitu. Di mana Pak ketemunya? Di kamus Pak Guru. Itu. Karena kalau lihat apa yang pernah kita pelajari kan, kalau mau naik turun dulu gitu. Nah, kayak Bu Yuni kan mau naik gunung tuh. Pasti Bu Yuni nanti sebelum naik gunung itu dari bukit dulu, bukan terjun payung Bu Yuni tuh. Kecuali kalau jadi temennya Pak Prabowo gitu. Gitu. Jadi kalau temennya Pak Prabowo nggak perlu lewat bukit bawah, langsung dari atas gitu, jebrus gitu. Coba Pak Bambang ya, nomor ya di buku 2 halaman 150 nomor 78 coba. Ini cocok dengan prediksi standar yang kita punya ya gitu. 78. 150. Ya, halaman buku 150 nomor kata 78. Jadi 78 enggak? Ada V ke atas dan V ke bawah itu 78 itu. Iya. 74, 75, 78. Sabun. Oh iya. Ketemu Pak? 78 Guru. Iya betul, 78. Oh, kok Sodiku Pak Guru? Saya Sodiku. Sabun. Gimana cara kita menyamakan persepsi ya? Alamat Buku 2. Oh, buku 2. Oh, salah. Saya buku 1 Pak Guru. Maaf. Oke. 150 ya. $78. Ya, hisabun. Hisabah. Hisabah. Nah, coba dipakai Bapak. Ya. Ana u'allimu hisaba amama fasli. Izin ya. Hisaba, begitu ya? Sabah. Ya, Begitu ya Pak Bambang ya? Hisaba itu ya? di sini hisabun Pak Guru. Ya betul, kalau di sini hisabun. Masukkan ke dalam kalimat maksudnya, masukkan ke dalam kalimat. Lebih kan hisabah Guru. Ana u'allimu al-hisaba amama fasli. Ya, mantap. Oke. Berikutnya Bu Yana, dipersilahkan. Ana u'allimul Qur'ana amamal fasli. Ya, oke bagus. Berikutnya, silakan Bu Yuni. Ana u'alimu ad-darsa amama al-fasli. Iya, tapi ini ya, Ibu-Bapak sekalian ya. Nun di sini itu tidak panjang ya. Nun di sini tidak panjang, walaupun setelahnya itu ada alif. Ana. Gitu. Ana. Alif ya.
Enggak juga, A-nya juga enggak panjang. Satu ketukan aja, tak tak Iya. ana gitu. Ana. Nah, kalau mau Ana, sama-sama ana itu kalau sama-sama panjangnya. Ana. Iya, ya, Pak Guru. Ana, Kalau ana mau pakai u'allimu. cengkok ya, kalau mau pakai cengkok begini jadinya. Ana cinta yang pertama tak pernah terlupa. Sama Sama Iramam dulu. Irama. Oke, berikutnya Ana, silakan. Ya, Ana. ana. Mm-mm. Ana. Ana u'allimu. Bisa begitu. Asalkan bukan ana. Ya, itu. Kalau nggak mau dangdut ya jadinya Ana Mariana. Ana. Alimu. Oke, baik. Berikutnya Bu Yayah dipersilakan. Ini yang tadi sejak awal ini bagus nih. Ya, Bu Yayah tidak tergoyah gitu. Anak alimul Qur'ana amama manzili. Kok jadi Amal Manzili? Naik dong kalau Amal Manzili. Amama fasli. Salah lihat Pak Guru. Ana u'allimul Qur'ana amamal fasli. Iya, Saya oke, lihat ke atas. bagus ya. Baik, Bapak sekalian, Saya sudah kita dengarkan ya versi masing-masing. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Ibu Bapak mendapatkan penambahan wawasan dan sekaligus ilmu tadi ya. Ada alima ya'lamu mengetahui, allama yu'allimu mengajarkan, ta'allama yata'allamu belajar. Ya, bagus ya. Baik, kita lanjut berikutnya nomor 7 ya, nomor 7. Nomor 7. Siapa? Apa Pak Afif boleh memulai nomor 7? Wa yasrabu al-qahwata bil mak. Iya, apa idenya? Dia minum kopi di kafe. Di kafe. Oke, bagus. Sama saya. Berikutnya, siapa berikutnya? Sama Pak saya. Oh, bagaimana, Bu? Samanya. Wa yasrobu kofata fil makoha. Ada beda variasi sedikit nih. Coba diulang, Bunda. Wa yasrobu kofata fil makoha. Iya, tuh. Ada versi dia. Itu kalau Bunda Sri level kol-kolahnya level tinggi, jadi makoha. Seperti kalau Pak Afif masih levelnya level menengah gitu ya. Baik, berikutnya silakan. Siapa berikutnya? Mana Pak Guru? Silakan. Gua yashrabul labana fil makaha. Apa idenya? Dia minum susu di kafe. Iya. Gitu. Yang paling hebat itu gitu. Kalau itu dilakukan oleh para driver itu tuh truk dan tronton. Sedang jadi berita di media massa katanya. Karena apa gitu? Karena kondisi negara makin susah katanya. Kalau minum yang tadi disebut Bu Yayah, mereka pilih yang nggak pakai gelas katanya. Ya, berikutnya. Siapa berikutnya? Saya coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Dian. Huwa yasrobu asirul buktukol fil makha. Bagus idenya. Nih, ini indikasi belajar
sesuai dengan konteks kekinian. Apa, Bun? Maknanya? Idenya? Dia laki-laki minum jus jeruk Eh, di kafe. bagus tuh. Tapi nggak usah disebut laki-lakinya, jadi nggak laki gitu kalau di kafe minumnya jeruk. Ya, Cukup dia aja ya kalau dalam bahasa Indonesia iya, ya. Dalam iya, bahasa Indonesia iya. gitu. Kalau yang laki itu tuh kayak Pak Afif itu tanpa gula gitu. Baik, berikutnya silakan. Nomor 7 siapa? Saya Pak Guru. Silakan Pak Bambang. Huwa yashrobu. Huwa yashrobu. Saya Ya. fil makha. Apa idenya? Dia minum teh di kafe. Iya, oke bagus. Ya, ini anak baik ini, anak baik. Minum teh jauh amat ke kafe. Iya, anak baik gitu. Karena nggak biasa ngopi, Bun. Diajak sama teman. Diajak sama teman. Oke, berikutnya siapa nomor 7? Saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Yuni. Huwa yasrobu al-ma'a fil makha. Iya, bagus. Apa idenya? Minum air putih di kafe. Ah, iya, bagus. Ini mah lebih anak sehat ini. Nih, aku anak sehat. Minum minum aqua. Itu sehat ini kan, sehat gitu, sehat. Mai, Tuh, baik, berikutnya siapa lagi? Bu Suryana tuh. Udah, air putih aja dah. Huwa yasrobul ma'a fil makha. Iya, apa idenya? Minum air putih di kafe. Iya, Itu dia. anak ini nih. Perilaku hidup sehat dan hemat gitu. Temulawak. Tapi kalau sudah sampai di kafe itu yang biasa di pinggir jalan harganya 5.000 di kafe jadi 50.000. Iya, Pak. Iya. Kan nongkrongnya, Pak. Yang perlu kan nongkrongnya bagus. Tuh. Itu masih itu sih, kalau itu sih masih umum lah. Kalau Bunda Sri sempat main ke PIK itu ada tambahan menu gitu. Tuh, kalau emak-emak itu gendong, ini udah pangku itu udah pangku. Berikutnya, Ibu Bapak sekalian sudah ya? Bu Yaya? Udah ya, udah Iya, semua. Pak. Nah, Ibu Bapak sekalian, idenya bisa kita pahami ya, idenya bisa kita pahami. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini pada level terakhir seperti biasa ya, kita mantapkan lagi ide ya, dan ini perlu diulang-ulang. Pengulangan ini perlu karena mohon maaf ya senior, saya tidak pakai rumus. Ini karena keliru karena udah usia enggak, tapi ini soal dosis yang saya tidak tahu pasti. Tolong. Itu diulang-ulang-ulang untuk memantapkan. Ingat tuh Bapak sekalian, posisi kata ya. Posisi kata menentukan cara membaca. Ya. Kita minta ya untuk dibacakan ulang sekali lagi. Bu Yayah dipersilahkan. Bawa aja kue. Yashrobul labana fil makha. Iya, gitu ya. Tarikan napasnya yang kurang pas ya, nanti diperhatikan. Ya, Yashrobul, nggak usah berhenti di situ. Oh gitu ya. Ya, kalau mau berhenti itu yashrobu. Huwa yashrobu. Nah, berhenti di situ. Al-labana gitu. Tapi kalau mau disambung, huwa yashrobul labana. Begitu jangan yashrobul. Nah, itu ininya. Iramanya jadi terpotong dia. Iya. Huwa yasrobul ma'a. Huwa yashrobul labana fil makha. Iya, oke, bagus. Berikutnya Pak Bambang. Huwa yashrobu sya'a fil makha. Sya'a. Saya. Nah, izin Pak ya, coba dicek tulisannya. Sudah tertulis belum?
Sudah Pak Guru. Oke. Harus ya. Ya, oke. Coba dicek tulisannya itu pakai al apa tidak. Pak daun. Tidak di sini, Bu. Nah, Tidak di kalau sini. tidak, ingat ilmu Pak. kita kemarin kita perjuangkan itu tuh. Ya, Ya, kalau dia tidak pakai al gitu loh. Kalau nggak pakai Besok ya, saya. Huwa yasrobu yas'an fil makkoha. Oke, fokus pada isi titik-titiknya saja. Apa jadinya? Sa'yan. Apa? Sa'yan. Sa'yan. Iya, betul ya. Jadinya syayan gitu ya. Berikutnya Bunda Sri. nomor berapa Pak? 8 ya? Iya, boleh. Iya takizu, iya takitu komiso waro'al siwanu. Iya, luar biasa. Siwani, Baik. Siwani. Semangat terus Bunda Sri. Sudah sampai nomor 8. Ayo yang lain segera ya. Tuntaskan nomor 7. Nanti biar kita bisa menyusul Bunda Sri nomor 8. Silakan Pak Akfib. Tadi nomor 7 kan udah kan Pak. Fata fil makha. Apa Pak Akfib? Wa yasrabul qahwata fil makha. Iya, oke, bagus. Berikutnya Bu Yuni. Huwa yasrobu al-ma'a fil makha. Iya, bagus. Oke, Bu Yana. Bu Yana. Oh, agak susah. Coba. Siapa yang belum? Saya coba. Saya enggak dikira ini udah dihidupin. Huwa yasrobul ma'a fil makha. Ya, oke, bagus. Silakan berikutnya Bu Dian. Huwa yashrobu asirul buktukola fil makha. Iya, bagus. Ini paling menarik. Ini jawabannya dari sekian banyak yang kita dengarkan. Yang lain-lain memilih satu kata, Bu Dian memilih 2 kata. Apa tadi kata yang dipilih Bu Dian? Asirul buktukol. Iya, bagus. Asirul buktukol fil makha. Iya, baik. Kita fokus ke pilihannya ya. Asirul burtukola. Begitu ya, Bun? Iya. Iya, baik. Tuh. Asiru dengan al-burtukola hubungannya apa? Ini sih mestinya mudah-mudah ilah ya. Oke, bagus ya. Asiru al-burtukola adalah mudhof dan mudhof ilaih. Ketika Ibu mengatakan semestinya, apakah ada isyarat Ibu melakukan membaca dengan tidak semestinya? Ya, ini sekolah karena ini maf'ul bih, jadi saya bersekolah. Tapi kalau secara ininya dia mudah ilaih burtukoli. Kalau mudah ilaih gitu ya Pak Guru. Oke, baik ya. Izin ya, saya tetap pada pertanyaan semula ya, kalau begitu ya. Itu tadi karena saya tergoda itu menseriusi kata semestinya. Kita tidak pakai semestinya ya. Kita pakai biasa saja ya. Asirul burtukola. Apa hubungan antara asiru dengan al-burtukola? Mudah-mudah ilaih. Ya, bagus. Mana mudhofnya? Mana mudhof ilaihnya? Asiru mudhof al-burtuqoli mudhof ilaih. Ada yang berubah ya. Tadi saya tanyanya. Iya, burtukola sama burtukoli. Kalau misalkan mudhof ilaih burtukoli. Iya, Cuman baik. Kalau misalnya gitu ya. Kalau misalnya mudhof ilaih gimana, Bun?
mudhof ilaih kan harus majrur. Iya. Nah, karena mudhof ilaih harusnya majrur, tetapi ibu membacanya al-burtuqola, apa pertimbangannya? Karena sebagai mansub. Sebagai apa, Bun? Mansub. Apa Sebagai namanya? mansub. Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Baik ya. Oke. Karena al-burtuqola sebagai maf'ulun bih, itu ya, dibaca al-burtuqola, begitu ya? Gitu. Ya, begitu ya? Ya. Baik. Al-burtuqola adalah maf'ulun bih. Kalau asiru sebagai apa, Bun? Asiru tuh ini apa namanya? Tadi mudhof. Ya, mudhofnya sebagai apa dalam kalimat tersebut? Posisinya sebagai apa dalam kalimat tersebut? Mudhof ilaih, mudhof. Bukan sebagai mubtada ya, tapi sebagai, kalau mubtada kan harus pakai al ya. Berarti sebagai ini karena dua kata ya, dua kata kan, asirul protokol ini kan sebagai mudhof ilaih, tapi karena asirul protokolnya itu sebagai maf'ul bih. Oke, baik ya. Berapa kata, Bun? 2. Bagus. Dari 2 kata tersebut, yang mau dijadikan sebagai maf'ulun bih yang mana? Asirul burtokah. Oke, saya ulang lagi ya. Mungkin ada gangguan sinyal. Jadi, dari 2 kata tersebut, yang dipilih untuk menjadi maf'ulun bih, kata yang pertama atau kata yang kedua? Al-burtukola. Jadi Bunda memilih yang buntutnya ya? Iya, kalau misalkan dia bagus. pakai. Ya, memilih buntutnya. Buntutnya karena ini bahasa Arab, berarti dia di kiri ya? Iya. Berarti dia di kiri. Gitu ya. Kalau kita melihat antara asir dengan al-burtuqol gitu, yang benar-benar diminum itu asirnya atau al-burtuqolnya? Asirunya. Kalau begitu realitanya, apa logis kita milih al-burtuqolnya sebagai maf'ulun bih, bukan asirnya yang sebagai maf'ulun bih? Apakah kita lebih baik memilih buntut daripada kepalanya? Kepalanya yang ini. Kalau begitu, maka silakan dipraktikkan. Wa yashrobu nasiru al-burtuqol fil makha. Mohon maaf, beribu-ribu maaf ya. Ibu masih membaca asiru dan untuk burtukolnya tidak dibunyikan apakah UA atau I. Boleh dimantapkan, Bun, berdasarkan ilmu tadi. Wa yashrobu asirul burtuqoli film makha. Iya, baik. Boleh saya minta sekali lagi, Bun, atau kita minta teman-teman yang lain untuk ikut serta?
Boleh teman-teman ikut Ya, catat. baik. Teman-teman sekalian yang terdengar oleh saya, Budian membaca huwa yasrobu asirul burtuqali amamal fasli. Ibu bapak sekalian, apa ada yang berbeda pemahamannya? Ada. Bagaimana Pak Haji? Wa yasribu asiro. Jadi yasrobu diubah menjadi yasri. Oh, yasrobu. Oh, yasrobu. Oke, baik-baik, silakan. Asiro burtakoli. Jadi burtu Asronya. jadi burta. Hah? Dari burtu jadi burta. Burtukoli. Ya, tadi Budian mengatakan burtukol. Apa Pak Haji mau mengubahnya jadi burtakol? Burtukoli. Oke, oke. Oke, boleh dari awal supaya tegas. Wa yasrobu asiro al burtukoli. Bil ha. Iya, bagus. Jadi kalau Budian tadi membacanya asiru, Pak Haji membacanya menjadi Asiro. ya. Apa pertimbangannya mengubah dari asiru versi Budian menjadi asiro, Pak Haji? Asiro sebagai mudhaf ilaih. Asiro sebagai mudhaf ilaih. Baik, terima kasih ya. Mudhaf ilaih itu asiro sebagai mudhaf ilaih, seingat Pak Haji, mudhaf ilaih itu di belakang apa di depan, Pak Haji? Oh, kan. Mudhaf sebagai mudhaf. Oh, sebagai mudhaf. Oke, baik, terima kasih ya. Seingat Pak Haji, mudhaf itu ada cara membaca khususnya, mudhaf? Ya, ada. Ada. Oh, berarti kalau Pak Haji mengatakan ada, bertentangan dengan pelajaran kita hari sebelumnya, malam sebelumnya, gitu ya. Tidak ada cara khusus membaca mudhaf. Mudhaf dibaca sesuai dengan posisinya. Berikutnya, siapa ada lagi yang berbeda ilmunya, pendapatnya dari Bu Dian, berbeda dari Pak Afif? Ada lagi? Asiro sebagai maklubi. Coba bagaimana Pak Bambang? Huwa yasrobu asiro. Lupa lagi Bu. Iya, lupa. Baik, berikutnya. Siapa yang masih ingat? Muktabili apa? Oli. Ada yang lain? Burtuk. Baik, kalau tidak ada izin ya, izin saya ambil alih. Ibu bapak sekalian, cara Pak Afif membaca itu kita pilih menjadi cara yang bisa diikuti. Tetapi argumentasinya tidak kita pakai. Apa tadi? Asiro dibaca bukan asiru. Faktornya adalah karena asiro sebagai maf'ulun bih, bukan karena sebagai mudhof. Sebab mudhof itu tidak ada cara membaca, tidak ada cara khusus membacanya. Mudhof ketika menjadi mubtada, marfu'lah dia. Mudhof ketika menjadi khobar, mudhof marfu'lah dia. Mudhof ketika menjadi maf'ulun bih seperti contoh tadi, mansublah dia. Mudhof ketika dia menjadi zorob zaman seperti sobaha al-yaumi nomor 4, mansublah dia. Ya, mudhof ketika menjadi zorfuz zaman, mansublah dia. Mudhof ketika menjadi zorfu makan, mansublah dia. Seperti contoh amamal pasli. Tuh, amama dengan al-pasli itu mudhof dan mudhof ilaih. Mengapa amama bukan amamu, bukan amami? Karena dia zorob makan.
Zorob, makan. Begitu ya, ibu-ibu bapak sekalian. Sekali lagi. Mudhof tidak punya cara khusus Buat membacanya. membaca Tergantung pada ada posisi. posisinya. Yang punya cara khusus membaca adalah mudhof Mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih, dia dibaca majrur. Majrur. Begitu. Gimana, ibu bapak sekalian? Ada yang mau dikonfirmasi, mau ditanyakan? Ya jelas Pak Guru. Nah, baik, karena sudah jelas dan ada yang mau bertugas malam ini, mari kita cukupkan pelajaran dan mohon ikhlas Bunda Sri, nanti kami susul ke nomor 8 ya Bun ya. Ini semangat luar biasa, tak Janji tertandingi. semangat Bunda Tri. Gitu. Bunda Sri, semangat luar biasa, tak tertandingi. Ya. Terima kasih, ibu bapak sekalian. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.